Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Hilda Herawati, spesialis ortodonti. Saya bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hari ini saya akan menerangkan mengenai ilmu kepakaran saya, yaitu ilmu ortodonti, di mana salah satunya adalah blok yang saya ampuh. Blok maloklusi itu sendiri berada di tahun ketiga, di mana mempunyai bobot 6 SKS dan ditempuh dalam waktu 6 minggu. Terdiri dari pembelajaran teori dan clinical skill. Ke minggu ke-6 itu mulai dilakukan ujian setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran di blok maloklusi. Blok maloklusi ini mempelajari mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan tentang dentomaksilofasia, kemudian prinsip-prinsip cara mengenali adanya kelainan, terutama pada kelainan dental maupun skeletal, yang akhirnya menyebabkan kelainan pada oklusi. Penata laksanaan dan bagaimana cara maloklusi itu sendiri akan dipelajari juga dalam blok maloklusi. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang kuliah klasifikasi maloklusi, yaitu salah satu yang menjadi mata kuliah yang berada di dalam blok maloklusi itu sendiri. Kuliah klasifikasi itu mempelajari tentang konsep teoritis, berbagai macam cara maloklusi, dan prinsip penentuan diagnosis dalam kelainan oklusi. Mata kuliah klasifikasi maloklusi ini terdiri dari 1 kali tatap muka yang dilakukan selama dalam waktu 100 menit, kemudian menjadi ilmu pengantar untuk keterampilan kliniknya yang terdiri dari 2 macam keterampilan medik, dan melakukan 1 skenario tutorial di mana semuanya itu berkiprah pada adanya klasifikasi maloklusi. Untuk capaian pembelajaran blok maloklusi di minggu ketiga dan keempat ini adalah yang pertama, bahwa mahasiswa setelah sampai di minggu ketiga dan keempat harus mampu menerangkan dan menentukan diagnosis kelainan dental, kemudian kelainan skeletal, lalu fasial pada kasus yang secara sistematis dan terstruktur. Kemudian yang keduanya adalah menerangkan dan menentukan radiologi dental yang diperlukan sebagai pemeriksaan penunjang dalam menentukan diagnosis. Yang ketiganya adalah menerangkan dan menentukan jenis perawatan maloklusi dental yang ada pada kasus. Untuk capaian pembelajaran yang nomor 4 adalah mahasiswa harus mampu menganalisis terjadinya maloklusi yang terjadi pada masa periode gigi tetap beserta penanggulangannya dengan kritis, terstruktur, dan sistematis. Kemudian yang kelimanya adalah mampu mempraktekkan cara bagaimana menganalisis suatu radiologi dental, terutama pada sefalometri dan pada model studi dengan tepat. Yang keenamnya, tentu saja mahasiswa harus mampu membuat suatu desain untuk piranti ortodonti lepasan. Sedangkan capaian pembelajaran untuk bahan ajar yang nanti akan saya terangkan mengenai klasifikasi maloklusi itu adalah bahwa setelah selesai mahasiswa menyelesaikan mata kuliah klasifikasi maloklusi, maka mereka harus mampu untuk menerangkan macam-macam klasifikasi yang biasa digunakan dalam mendiagnosis kasus maloklusi. Kemudian yang nomor 2-nya adalah mampu melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif pada pasien standar di bawah bimbingan untuk mendapatkan data kelainan. Yang ketiganya yaitu bahwa mahasiswa tersebut harus mampu merumuskan klasifikasi maloklusi yang didapat dari hasil pemeriksaan sebagai suatu diagnosis.
Yang menjadi materi pembelajaran pada mata kuliah klasifikasi maloklusi itu adalah satu, klasifikasi dental, yang kedua klasifikasi skeletal, yang ketiga klasifikasi jaringan lunak, yang keempat pemeriksaan subjektif dan objektif, yang kelima adalah mendiagnosis secara Profit Ackermann. Sistem materi pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa, saya masih menggunakan pembelajaran secara daring dan luring. Pembelajaran daring itu sendiri khusus untuk mata kuliah yang dimana dilakukan secara tatap muka secara langsung, yaitu berupa kuliah dan tutorial untuk daringnya. Sedangkan untuk secara luringnya yaitu dengan cara clinical skill. Jadi mahasiswa terbagi atas dua kelompok, yaitu mereka yang akan dilakukan dengan menggunakan Zoom meeting, dilakukan secara daring, dan sebagian dari kelompok lainnya adalah secara luring di tempat di mana kami menyediakan dental unit untuk sarana pembelajaran. Sehingga nanti harapan kami adalah ketika mahasiswa melakukan daring, yaitu kuliah dan tutorial, pemahaman teori masih tetap bisa dilaksanakan, sedangkan untuk clinical skill-nya itu tetap kami harapkan adanya peningkatan dari psikomotor. Oleh karena itu, khusus untuk clinical skill kami membaginya menjadi dua kelompok, yaitu daring dan luring. Sebagai interaksinya terhadap mahasiswa, saya tetap menjaga dan ingin selalu meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, maka menggunakan beberapa platform seperti Zoom meeting, kemudian adanya WhatsApp group yang aktif selalu, dan beberapa untuk pelaporan seperti logbook dan mata kuliah biasanya ditayangkan pada Google Classroom untuk menunjang pembelajaran secara daring. Metode yang dipakai masih tetap dengan menggunakan pembelajaran student centered learning. Untuk sistem penilaian sendiri, kami membaginya atas berdasarkan adanya dua kriteria, yaitu penilaian teori, kemudian penilaian psikomotor bersama sikap. Penilaian terhadap hasil belajar didasarkan pada presensi, baik itu perkuliahan dan clinical skill, di mana kehadiran itu adalah di atas 80%. Kemudian tugas individual dan adanya tugas kelompok yang biasanya kami sebut penempatan di logbook itu adalah untuk tugas tutorial, sedangkan tugas individu biasanya sambil berjalan antara kuliah dengan tutorial. Untuk ujiannya sendiri kami melakukan dua macam, yaitu ujian CBT untuk pemahaman teori, OSOKA untuk ujian tutorial, dan OSCE untuk ujian praktek, ujian clinical skill. Dan untuk penentuan sistem dan indikator akan dibahas biasanya dan didiskusikan sebelum blok tersebut berjalan. Jadi dimulai dengan adanya pertemuan yang kami sebut sebagai kuliah pengantar kepada mahasiswa, dan di sana kami akan merumbukan prinsip adil dan transparan dan objektivitas dalam penilaian, sehingga ketika mahasiswa sudah mulai masuk ke dalam blok tersebut, mereka sudah paham mengenai tata tertib aturan yang terdapat di dalam blok maloklusi tersebut. Untuk lebih diperjelasnya lagi, biasanya sistem penilaian kami yang kami bagi dua, yaitu untuk kognitif dan perilaku dinilai sebesar 80%, sedangkan untuk keterampilan kami nilai 20%. Dari 20% itu sendiri kami bagi atas logbook, tugas harian yaitu sebesar 15%, dan OSCE-nya itu adalah 85%. Untuk pemahaman teori,
kami berlakukan 80% yang terdiri dari MCQ 60%, OSOKA 20%, ospeknya 10%, bila ada praktikum, kemudian logbooknya adalah 10%. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 100%. Berikut ini saya tampilkan beberapa cuplikan dari video pembelajaran secara daring dan beberapa pembelajaran secara ruling berupa clinical skill. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dibarokahi dengan umur yang panjang, kesehatan yang walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, hari ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi kepada kalian semua dengan mata kuliah mengenai klasifikasi maloklusi. Ya. Untuk minggu lalu barangkali kita sudah belajar mengenai apakah itu ilmu ortodontik. Nah, sekarang lebih maju lagi di minggu ketiga dan minggu keempat ini tentang bagaimana sih cara kita mendiagnosis suatu kelainan. Ya. Kalau kemarin-kemarin kamu itu kan belajarnya mengenai gigi yang berlubang, gigi yang hilang, gitu kan. Nah, sekarang itu adalah mengenai gigi yang berjejal-jejal atau boleh diistilahkan ada yang tongos. Kamu kenalnya tongos apa monyong? Ada yang tongos, ada yang monyong, ada yang cameh. Nah, itu nanti adalah bagian dari pekerjaan kamu ya. Jadi kamu tidak bisa melarikan diri kalau ternyata ada pasien datang, pas dilihat, waduh, kenapa giginya sampai berjejal-berjejal begini, kayak Cimahi itu, kayak di Cicadas, rumahnya di Cicadas itu berjejal-jejal. Nah, ada pada suatu kesempatan itu ada orang yang diberi kesempatan giginya seperti itu, ya. Atau lagi apa ya, monyong, ada yang bergeser ke kiri, jadi dia tuh tidak terlihat sih, tapi kalau kamu dilihat secara dicermati itu terlihat ada garis median yang bergeser gitu, ya. Oke, sekarang izinkan saya untuk share presentasi yang untuk bahan ajar kali ini mengenai klasifikasi maloklusi. Ya, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita pelajari nih di klasifikasi maloklusi itu. Ya, capaian pembelajarannya adalah apa? Pada minggu ini sampai minggu ketiga itu, kamu harus sudah bisa menerangkan macam-macam klasifikasi yang biasa digunakan dalam mendiagnosis maloklusi. Ya, itu satu. Yang keduanya, kamu itu harus bisa merumuskan klasifikasi maloklusi yang didapat dari hasil pemeriksaan sebagai suatu diagnosis. Jadi kamu nanti belajar di TRAMED-nya itu, di keterampilan mediknya itu, meriksa rongga mulut teman kamu sendiri, ya. Jadi ada pemeriksaan antar teman dan kamu bisa menyimpulkan bahwa si A atau Ananda itu adalah klasifikasinya kelas 1 engel tipe 1 tipe 2 gitu, ya. Jadi setelah minggu ketiga selesai, kamu itu capaiannya adalah seperti yang tertera ini, gitu, ya. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti di klasifikasi? Ada 7 tuh yang menjadi klasifikasi maloklusi. Ya, jadi kamu harus mampu mengkategorikan. Kalau aku bilang kelas 1 engel, maka dia masuk ke dalam klasifikasi engel kelas 1. Kalau aku bilang gigi insisifnya adalah kelas 1, maka artinya dia masuk ke dalam klasifikasi Simon, gitu, ya. Atau dalam klasifikasi insisif, atau dalam klasifikasi ini mah dental. Jadi kamu tidak akan bisa lagi menyebutkan bahwa ini adalah klasifikasinya skeletal,
gitu ya. Jadi semuanya ini harus bisa kamu pahami, harus bisa kamu hafalkan, jangan sampai nanti pasiennya itu keliru ya. Tuh. Oke. Nih, bukunya yang kamu baca satu aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak juga nanti kamu nggak akan baca ya. Jadi kita pakai satu buku aja. Jadi yang akan dipakai referensi untuk kamu pemeriksaan pasien, kamu pemeriksaan model kerja, itu kita pakainya adalah buku dari Rakosi. Ya, jadi sampai kamu nanti koas juga yang dipakai adalah ini. Ini kojoknya kita bukunya, ya. Kemudian apa sih artinya maloklusi? Ini maloklusi itu adalah suatu kondisi yang menyimpang dari relasi molar, dari normal gigi terhadap gigi. Gigi satu terhadap gigi lainnya, gigi sinis terhadap gigi sebelahnya, atau gigi atas terhadap lengkungnya, atau gigi atas terhadap lengkung bawah, itu yang disebut maloklusi. Jadi yang menyimpang judulnya. Kemudian maloklusi itu merupakan keadaan yang tidak menguntungkan, meliputi apa saja. Jadi ketidakteraturan lokal dari gigi gerigi. Yang mana? Yang tadi yang kata kamu sebutkan. Kalau giginya palatoversi, nah itu masuk ke dalam ranahnya maloklusi sebetulnya. Atau seperti gigi berjejal, protusif. Protusif itu yang monyong. Kalau berjejal itu namanya crowding, gitu ya. Yang malposisi misalnya si gigi C malah adanya di gigi 4. Gigi 3 malah adanya di gigi 5. Gigi 5 adanya malah di gigi 2 misalnya ya. Ada beberapa pasien yang seperti itu. Ya. Atau bisa juga hubungan yang tidak harmonis dengan gigi lawannya. Seharusnya si gigi itu ada di depan gigi bawahnya. Ternyata di pasien kamu itu letaknya ada di belakangnya. Nah, itu ya. Jadi itu macam-macam dari maloklusi itu sendiri. Kemudian, kalau menurut Profit itu beda lagi katanya. Apa sih yang dimaksud dengan maloklusi? Maloklusi itu adalah keadaan gigi yang tidak harmonis secara estetik, yang mempengaruhi penampilan seseorang dan mengganggu keseimbangan fungsi. Jadi misalnya bagaimana kalau bicara dia tidak jelas, ada anak yang tidak bisa bilang S, ada, ibunya sibuk. Padahal letak kesalahannya apa? Gigi atas tidak ketemu dengan gigi bawah. Jadi dia nggak akan mungkin bisa bilang S. Sok, mangap aja kamu. Ya. Terus bilang S, sok, bisa nggak? Ayo coba. Tuh, sok. Betul nggak? Nggak bisa tuh, ya. Itu masuk ke dalam namanya maloklusi. Kan si gigi itu harusnya atas ketemu dengan bawah, gitu ya. Nah ini nggak bisa, dia kebuka, gitu. Atau ada gigi yang berjejal-jejal. Jadi setiap kamu makan terpaksa sama kamu dikorek aja pakai tusuk gigi. Gitu. Nah itu, jadi ada fungsi dia fungsi pengunyahan, ada fungsi estetik, itu maloklusi dari efek sampingnya, gitu ya. Jadi memang suatu proses yang patologis. Tapi kalau dibilang penyakit bukan maloklusi, bukan. Maloklusi itu bukan penyakit, ya beda. Beda dengan pulpitis. Kalau pulpitis penyakit bukan penyakit. Tapi maloklusi kalau ditanya penyakit bukan ya, maloklusi bukan. Kalau maloklusi itu adalah suatu kelainan, bukan suatu penyakit, gitu. Paham ya? Jadi jangan dibedakan. Ini maloklusi, penyakit gigi ini mah bukan. Kalau penyakit gigi ada pulpitis namanya, ya, gitu. Oke. Nah, ada lagi sekarang. Tadi maloklusi, sekarang malrelasi. Nah, kalau malrelasi, kamu sudah belajar di prosto, ya kan?
atas sama bawah, tapi yang dilihat adalah kraniumnya. Gitu. Kranium rahang atas dan bawah tidak normal. Biasanya terjadi karena proses pertumbuhan. Apa misalnya kalau ada anak kecil susah makan, atau dia kalau makan di mood, kalau di mood dia monyong aja dia. Apa yang terjadi? Si rahang bawahnya yang harusnya selalu bergerak, si bawah kan bergerak tuh. Kalau atas diam ya, dia kan nggak bisa bergerak begini, karena dia langsung ke basis krani. Jadi yang bergerak itu udah pasti yang bawah kalau makan, betul nggak? Jadi ketika dia makan, terjadilah rangsangan dari otot-otot sekitar mulut. Akibatnya apa? Si rahang bawahnya tumbuh dan berkembang. Gitu. Jadi kalau orang pendiam, kalau orang yang makannya terlalu cepat, kalau orang yang makannya terlalu lama, apa yang terjadi? Monyong. Kenapa dia bisa monyong? Yang atas dia berjalan normal seperti biasa, karena nggak ada gangguan kan? Tapi yang bawah karena tidak ada pergerakan, dia jadi tertinggal pertumbuhannya dan perkembangannya. Gitu. Oke? Jadi sekarang kamu udah bisa jawab ya. Kalau ada yang monyong, terus lihat, bapaknya nggak monyong. Lihat ibunya, ibunya juga nggak monyong. Artinya apa? Mungkin itu adalah salah satu faktor penyebab dia menjadi monyong. Gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali itu salah satu yang hari ini kita tayangkan mengenai maloklusi dan malrelasi. Gitu. Nanti kita bahas yang maloklusi kelas 1 kan tadi kalian juga belajar kan? Ada yang maloklusi kelas 1 ya tadi, atau overjet atau overbait, nanti ada di sini ya, aku jelaskan. Yuk, ada lagi? Kalau ada nanti langsung angkat tangan aja ya, atau saya dok. Gitu. Ya, ini adalah kelainan-kelainan yang sering terjadi. Ada bidang vertikal, ada bidang transversal, ada yang bidang horizontal, gitu ya. Sagital itu ke arah mana? Kalau sagital ke arah depan dan ke arah belakang, itu sagital. Ya. Jadi kalau biar kamu mudahnya, aku tulis tuh di bawah jembatan keledainya. Kalau sagital depan belakang, BSD. Belakang sagital, depan BSD. Biar gampang jembatan keledainya. Ya. Atau apa? Yang kamu SBD susah ya, SBD enak BSD. Belakang sagital, depan gitu ya. Jadi itu kelainan-kelainan. Kalau kelainan monyong itu udah pasti kelainannya sagital. Betul nggak? Kan depan belakang. Harusnya dia di sini, tapi ke sana ke depan berarti sagital. Gitu, ya. Vertikal, FHB atas bawah. Harusnya dia ada di sepertiga. Nah, gitu. Overjet yang normal itu, overbite, bukan overjet ya, overbite yang normal itu adalah si gigi atas menutupi sepertiga bawah. Jadi kalau dia udah setengah atau dia udah sampai menutupi bawah, itu namanya deep bite. Gitu. Ya. Jadi pertanyaan kamu tadi itu overbite berapa sih yang normal? Overbite yang normal adalah menutupi sepertiga insisa. Pasien suruh duduk dan pasien harusnya menggunakan seperti ini kalau sekarang itu ya di masa pandemi itu. Jadi si pasiennya tetap
seperti pakai level 1 gitu ya. Tapi kalau pakai fancy kan berarti nanti kita nggak bisa lihat untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Belum boleh koas juga belum boleh melakukan ya. Jadi dia hanya sampai sebatas seperti mengerjakan prosto atau orto gitu ya. Ketika pandemi kemarin terjadi, banyak juga dokter gigi pada nggak mau, walaupun dia cuma prosto, karena kalau si prosto kamu kan lihat sendiri, dia masangin kemudian ngambil itu si air ludahnya malah sama kamu tadi ditampung sama tangan kamu satunya lagi gitu ya. Coba buka. Akan menyiapkan itu mangga silahkan, tapi jangan lupa tadi seperti yang aku ceritakan bahwa si pasien mau tidak mau harus disuruh kumur dulu ya gitu. Kemudian yang harus kamu pelajari adalah ketika membuka mulut itu kamu belajar harus bertanggung. Besar kalau ada teraan, kalau nggak ada antara normal dengan kecil. Dilihatnya kalau dia menutupi permukaan oklusal gigi tapi cuma sepertiganya itu normal. Kalau dia sampai tidak menutupi itu namanya kecil gitu. Ya udah paham? Demikian deskripsi singkat saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai sistem pengajaran yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.